Oke, balik lagi dengan saya Dodi Zulkifli di Fantastic Brand. Oke, kita bahas di video berikutnya Fantastic Secret yang ke-12, yaitu fokus dalam kontrol yang kedua. Jadi kita akan detailkan lagi ke tahap berikutnya ya dari branding journey ini. Oke, tadi kita udah ngebahas sampai dapat persepsi. Kemudian setelah itu misalnya kita evaluasi lagi, banyak yang membeli tapi kok lama-lama omsetnya menurun. Ternyata kita tanya nih ke pelanggan-pelanggan yang sudah beli, kenapa nggak balik lagi gitu. Ternyata mereka mengatakan, setelah disurvei ya, mereka mengatakan, wah penjualnya judes, males balik lagi. Itu kata si konsumen. Nah maka ketika reputasinya negatif, maka loyalitas nggak akan ada, dia nggak mau balik lagi. Nah ini reputasi ini kan sesuatu yang di luar kontrol, kita nggak bisa kontrol itu. Kita cari penyebabnya. Oke, kalau konsumen mengatakan bahwa penjualnya judes, kemudian yang perlu diperbaiki adalah di sini, di experience membeli gitu. Nah, pada saat di experience membeli apa yang kita bisa benahi nih? Oh, ternyata penjualnya tidak menjalankan SOP, ternyata customer service-nya tidak menjalankan SOP yang sudah dibuat, diminta untuk senyum dan lain-lain. Nah, maka perlu dibuat yang namanya control system. Apa itu control system? Kontrol sistem itu mekanisme pengecekan lah gitu gampangnya. Gimana caranya Anda bisa kontrol bahwa setiap kali customer service Anda melayani dia bisa tersenyum. Misalnya dengan pasang CCTV, dengan dipantau terus-menerus. Ketika dipantau terus-menerus, kemudian si staff customer service ini mulai mengikuti SOP dengan benar, bahwa senyum setiap saat. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita yang fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Nah, ketika dibenahi, experience membelinya dibenahi, kemudian pada saat donat itu dikonsumsi, konsumen mengatakan, wah ini nggak ada minyaknya nih, berarti ini aman nih gitu. Nah, kemudian setelah dikonsumsi terbentuklah reputasi. Wah, rasanya tetap gurih, enak walaupun nggak pakai digoreng. Rasanya mirip-mirip lah dengan donat yang biasanya. Kemudian loyalitas, oke saya akan beli lagi. Ketika konsumen loyal maka profit akan didapatkan. Nah, dengan teman-teman memahami branding journey ini, teman-teman akan jauh lebih paham mana yang bisa dikontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol, mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Apa yang kita bisa fokuskan adalah yang disebabnya. Ketika terjadi sesuatu dengan akibatnya, maka yang perlu diubah adalah sebabnya. Nah, inilah branding journey Nemawe. Kalau boleh disimplifikasi, yang bagian ini membuat brand blueprint, kemudian yang promise, experience membeli dan konsumsi, ini yang disebut dengan brand delivery. Brand delivery itu apa sih? Brand delivery ini adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan atau mendeliver value yang sudah dibuat di brand blueprint. Ya, jadi kalau misalnya value-nya, rasional value-nya adalah donat yang rendah kolesterol, maka tahap pertama setelah membuat brand blueprint, setelah itu harus melakukan yang namanya brand delivery bagian promise. Apa itu promise? Promise itu adalah cara membentuk persepsi agar sesuai dengan value yang ingin dibuat. Ya, itu cara membentuk persepsi. Kemudian pada saat konsumen sudah memiliki persepsi tertentu dan terpengaruh ingin membeli, maka konsumen mulai membeli. Pada saat mulai membeli, experience mulai saat ketemu customer service, pada saat datang ke outlet, pada saat mencari produk itu ada di mana saja. Nah, itu semua sebetulnya sudah mulai bagian dari brand delivery, bagian yang proof. Ya, kalau di sini promise bagian delivery juga, tapi kalau di bagian delivery itu ada dua ya, yang bagian promise dan bagian proof. Kalau yang promise itu tujuannya menciptakan persepsi, kalau bagian proof tujuannya adalah menciptakan reputasi. Agar apa sih reputasi ini? Ya kalau nggak ada reputasi positif ya konsumen kemungkinan besar nggak mau balik lagi. Oke, ketika proof ini konsumen membuktikan. Kenapa? Proof itu kan bukti. Artinya konsumen mulai membuktikan apakah yang dijual produknya sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Oke, tugasnya tadi saya sudah sampaikan, tugas yang kedua adalah di antara fase dalam kontrol yang warnanya kuning tadi, yang menurut Anda perlu Anda benahi dan tingkatkan adalah fase yang manakah?
Ini fase yang warnanya kuning, membuat brand blueprint, apakah brand blueprintnya jelas atau enggak, promise apakah janji-janjinya sesuai dengan blueprintnya, bikin headline, bikin tagline, bikin iklan, apakah sesuai dengan brand blueprint, apakah sesuai dengan rational value yang sudah dibuat. Kemudian pada saat experience pembelian, apakah benar sudah memiliki SOP atau memiliki standarisasi bagaimana cara melayani konsumen dengan baik. Kalau misalnya produk, ya apakah produk itu sudah tersebar luas, ataukah misalnya Anda punya reseller, ya apakah resellernya diajari cara melayani konsumennya sehingga experience pembeliannya pun terjaga. Kemudian pada saat konsumen itu menerima produk, apakah produk ini sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, dari 4 ini teman-teman bisa mulai memetakan saat ini memiliki problem terbesar bagian yang mana dan bagian mana sih yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat sebuah daftar dan memiliki daftar yang cukup panjang untuk diselesaikan, kembali ke video-video di awal, yaitu bagaimana sih caranya memilih prioritas untuk menyelesaikan, untuk prioritas untuk mengeksekusi, yaitu menggunakan matriks analisa dampak. Oke, demikian video kali ini teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di pelajaran-pelajaran berikutnya.